Kita kembali dalam Telisik Hukum. Pemirsa, tadi kita sudah mengupas di segmen sebelumnya mengenai konteks apa yang terjadi, hubungan apa yang terjadi antara debitur, kreditur, dan juga dengan perantara penagih si debt collector ini. Untuk membahas dalam program ini, dalam segmen berikut ini kita akan coba lebih dalam lagi mengenai posisi debitur tentunya. Seberapa lemah dan seberapa peluang yang bisa dilakukan dalam mengolah persoalan hukum dari konteks pinjaman online ini. Kita kembali ke Pak Oto. Pak Oto, tadi kita udah bahas soal konteks tadi, Pak. Yang menjadi persoalan, Pak, tentunya tadi mengenai posisi dari si debitur sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh debitur bila menghadapi persoalan seperti yang tadi kita lihat, Pak? Satu-satunya bagi debitur memang harus diberikan pencerahan, ya. OJK sebagai pengawas di sini tentunya harus juga memberikan kesempatan atau penyuluhan kepada masyarakat. Ya. Agar kalau ada debt collector seperti itu ya harus melapor gitu. Memang saya baca di dalam himbauan-himbauan dari OJK selalu mengatakan kalau ada apa-apa laporkan. Umpamanya kalau itu kejahatan tentunya bukan ranahnya OJK, itu ranahnya kepolisian. Tentunya masyarakat harus melapor ke polisi. Tapi kembali yang saya katakan tadi, bagaimana cara dia mau melapor polisi? Masyarakat ini kan kita lihat karakteristik daripada si peminjam kan. Pinjamannya 500.000, 1 juta. Mau kantor polisi bagaimana? Cara melapor pun dia nggak tahu caranya. Betul. Dan belum lagi mungkin polisi juga melihat bagaimana kasus ini. Memang saya melihat ada beberapa polisi juga sudah menindak para debt collector ya. Tapi itu mungkin kalau sudah signifikan kan ada bukti-bukti kekerasan yang dilakukan. Tapi kalau intimidasi per telepon kan sulit kan gitu. Nah, umumnya masyarakat Indonesia sebenarnya orang-orang baik, orang-orang di bawah ini kan, petani atau umpamanya buruh. Itu sebenarnya orang punya karakter tidak mau ingkar janji sebenarnya. Betul. Jadi kalaupun dia tidak bayar, itu nyata-nyata memang dia nggak mampu. Ya mungkin ada 1-2 yang memang sengaja mau berbuat curang. Tapi kalau saya lihat bangsa Indonesia tidak ada mental seperti itu. Ya, di golongan bawah. Mungkin di golongan atas mungkin lebih pintar, lebih besar ya kan gitu. Nah, ini kembali ke tadi, Pak. Kan memang tetap ada hubungan yang timbal balik tadi seperti Bapak sebutkan antara debitur dan kreditur. Dan persoalan utang sendiri juga sebenarnya sudah dijamin di banyak undang-undang. Bahkan persoalan utang sendiri setahu kita tidak bisa ditindak pidanakan gitu kan ya, Pak ya. Kecuali bila ini sudah menyangkut intimidasi, bila ini sudah menyangkut pelecehan, bila ini sudah menyangkut penyebaran data tanpa izin dari yang punya data seperti debitur ini. Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki nih, Pak? Komunikasi antara debitur dan kreditur, terutama untuk si debitur. Kalau soal mengenai data, inilah yang sekarang kita perjuangkan agar cepat DPR ini dan pemerintah membuat undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Jadi kalau mengenai undang-undang perlindungan data pribadi ini tidak saja menyangkut orang lemah. Orang besar pun bisa kena, kita pun bisa kena dengan undang-undang perlindungan pembocoran data-data ini. Jadi yang penting kalau saya kira harus dibuat undang-undang khusus tentang perlindungan data. Nah, kembali kepada bagaimana tindakan daripada si debt collector. Nah, ini memang perlu penegakan hukum yang kuat ya, law enforcement nih. Jadi polisi harus melihat bahwa meskipun ini masalahnya kecil dari segi jumlah, tapi dari segi perlakuan, penindasan, penekanan itu besar dari segi hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak masyarakat. Secara psikologis sudah menekan sedemikian rupa sehingga dan itu membuat orang bisa meresahkan gitu. Sangat meresahkan. Dan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum yang luar biasa kan. Itu pelanggaran hukum seperti apa yang bisa kita garis bawahi, Pak? Kalau umpamanya dia menagih dengan cara teror itu kan bisa dengan dilaporkan kekerasan kan. Perbuatan tidak menyenangkan dengan kekerasan kan, semua kena itu. Oke. Apalagi perbuatan tidak menyenangkan dengan kekerasan itu udah pasti kena terbukti gitu loh. Nah, mencari data tadi, Pak, ini kan banyak karena mudahnya pinjaman online ini, tadi tenornya juga nggak terlalu lama, jumlahnya juga lumayan signifikan, tapi kan mereka tidak sadar bahwa ternyata potongan bunganya besar. Kemudian di sisi lain pada saat mereka karena saking senangnya dapat tidak lagi membaca aturan-aturan yang disepakati. Sehingga pada saat kredit macet, kemudian data mereka disebar kemana-mana, ke seluruh medsos mereka disebar seperti itu. Apakah hal-hal yang dilakukan oleh debt collector khususnya ini yang mengatasnamakan si kreditur bisa dikategorikan pelanggaran hukum nggak, Pak? Oh iya pasti ya. Tindakan debt collector yang memaksa dengan cara-cara seperti tadi itu jelas itu merupakan pelanggaran hukum. Ya,
Jadi itu nggak bisa dibiarkan. Makanya saya katakan agar bisa ini ditindak sebenarnya bukan debt collectornya. Kalau debt collectornya ini sudah berani mati punya nih kan. Ya, betul. Ya dia juga keadaan nggak punya uang jadi debt collector Ya, kan. betul. Mau masuk penjara pun dia mana takut. Gitu. Betul. Jadi yang perlu diusut sebenarnya adalah tindakan daripada si kreditur yang menyuruh debt collector ini. Nah kalau sampai benar-benar terbukti dia menyuruh untuk melakukan itu, dia bisa kena. Cuma pintarnya kreditur biasanya dia bikin perjanjian kepada debt collector. Saudara bisa menagih ini tapi tidak boleh melanggar hukum. Kata-katanya begitu, tidak melanggar hukum di dalam tertulis. Tapi kenyataannya melanggar hukum atau tidak kan sebenarnya under table dia tahu itu melanggar hukum. Ya, betul, tapi dia berlindung di dalam perjanjian seakan-akan surat penugasan kepada debt collector itu sudah dia kena. Sudah terlindungi, aman. Nah di sini sebenarnya penyidik harus bisa menelusuri. Kan tidak begitu saja hanya kata-kata tidak melanggar hukum, lantas dia jadi bebas kan? Betul. Nah, betul-betul ini harus dilihat motifnya, ya kan? Mens reanya, niatnya dan sebagainya. Nah, di sini saya katakan ini persoalan yang tidak mudah memang, ya kan? Saya juga bisa maklum terhadap kreditur umpamanya ya, karena dia juga sudah mengeluarkan uang, gitu, dan menagih 500.000 atau 5 juta melalui pengadilan, mau pakai lawyer berapa duit bayarnya? Betul. Ya otomatis dia bagi duit lah, bagi keuntungan, komisi. Nah coba bayangkan ya, katakanlah pinjamannya 500.000, karena bunga berbunga, jadi ini menjadi 5 juta. Nah kalau dia bagi ini sama debt collector umpamanya, dia kasih 50%, ya kan? Debt collector mau dong. Karena si kreditur juga masih tetap dia punya margin untung kan? Ya, betul. Nah, debt collector mungkin nggak dibayar, hanya dikasih tagihannya aja. Kak, saya jual sama kamu tagihan ini kalau dapat 50%, tetap untung. Nah, untuk menyelesaikan ini perlu diperhatikan menurut saya bahwa bunga yang diberikan ini menurut saya terlalu tinggi. Saya lihat itu 0,8% per hari. Ya, per hari. Bayangin per hari 0,8%. Nah berapa itu per bulan? Betul. Nah itu yang saya katakan tadi, ini kan potensi penyalahgunaan keadaan karena si debitur butuh dikenain bunga yang begitu tinggi dan kabarnya juga biaya administrasi dan ada yang bunga katanya itu dipotong di depan juga gitu loh kan. Betul. Nah kalau itu benar terjadi, waduh alhamdulillah. Memang itu yang terjadi Pak. Biasanya besaran potongan itu diskemakan sebagai administrasi. Nah, kan kalau itu terjadi luar biasa. Bisa 40%, bahkan bisa 50% sendiri. Hal-hal itu menurut Bapak, itu sebenarnya udah berpotensi melanggar hukum nggak? Ya, menurut saya kalau itu benar, itu OJK juga telah membuka kemungkinan penyalahgunaan keadaan. Ya, oke. Ya, karena bagaimanapun OJK bisa mengatur dong, ya kan? Margin bank berapa umpamanya, bunga bank deposito berapa, pinjaman di bank berapa. Kalau pinjaman bank 12%, ya mungkin karena ini cepat, biaya administrasi mudah, tidak perlu syarat-syarat lebih tinggi, ya mungkin naik sedikit lah. Tapi kalau sampai itu lebih jauh, atau sampai 2 kali lipat umpamanya, itu sebenarnya OJK yang harus memikir. Nah di sini pemerintah harus wise lah, arif dan bijaksana, melihat rakyatnya. Ya betul, masyarakat kita ini butuh uang. Tapi jangan karena dibutuh uang, kita juga memanfaatkan keadaan, ya kasih bunga yang terlalu besar gitu loh. Berarti ada yang harus diperbaiki dalam konteks ini Pak? Yang perbaiki apakah aturan OJK-nya atau undang-undangnya yang harus tadi yang Bapak bilang harus segera kita. Saya kira dibuat dalam bentuk undang-undang supaya bisa mengatur semuanya ya. Nah, persoalannya begini. Satu contoh umpamanya ada yang saya baca bahwa ada juga penyelenggara fintech ini yang ilegal. Oke. Ya kan? Nah, ilegal artinya nggak punya izin dari OJK. Nah, kalau ini tidak punya izin, otomatis OJK kan nggak bisa campur tangan juga kepada dia. Betul. Ilegal namanya kan. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Kalau betul-betul ada yang ilegal ini. Okay. Nah, bunganya ini suka-suka dia kan. Suka-suka dia, tidak ikut 0,8%. Bahkan penagihannya pun pasti ini acak-acakan. Pasti lebih ganas lagi. Menarik Pak, kita akan segera bahas lebih dalam lagi khususnya tentang aturan-aturan yang mengenai bunga, besaran bunga, kemudian juga aturan OJK tadi. Terlebih mengenai perlindungan debitur Pak, sebenarnya konsumen ini yang masih sangat lemah di sini. Kita ke depan Pak. Dan pemirsa, Televisi Hukum akan segera kembali tentunya dengan perbincangan lebih menarik. Kami segera kembali.